Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamalasari dengan NIM 2010301095. Di sini saya akan membuat video praktikum beda torak. Sini saya akan menjelaskan pelaksanaan fisioterapi pada torak. Beda torak adalah perbedaan dengan pembelahan di dinding dada. Dapat juga dilakukan dengan pembelahan antara tulang-tulang rusuk atau dengan pemisahan dari aterneum. Operasi beda torak dapat menangani beberapa penyakit seperti kanker paru-paru, tumor, kanker tenggorokan. Rongga dada terdiri dari sternum 12 vertebral, torakal 10 pasang ikal yang berakhir di atrium, dalam semen tulang rawan 2 tulang ikan yang melayang. Di dalam rongga dada terdapat paru-paru yang berfungsi dalam sistem pernapasan. Apabila rongga dada mengalami kelainan, maka akan terjadinya masalah paru-paru akan berpengaruh juga bagi sistem pernapasan. Beda torak telah menjadi intervensi utama yang digunakan untuk mengobati gangguan paru, pleuran, dinding dada, dan media timum. Masalah utama pasien pasca operasi yang telah menjalani operasi torak termaksud diantaranya adalah yaitu posisi pasien yang tidak tepat, 2 sayatan atau nyeri, dianesis, 3 batuk tidak efektif, 4 mengurangi volume paru-paru, 5 komplaksi paru pasca operasi yang dapat bersifat non-infeksi, misalnya antelatis dan gagal napas, 6 gangguan bersihan jalan napas, 7 kekakuan pada bahu, sistem torakotomik, 8 kelainan postur, 9 sesak dinding dada yang persisten. Perkusi membandingkan bunyi perkusi paru kanan dan kiri anterior secara berurutan, menentukan batas paru hepar. Perkusi dilakukan sepanjang garis midclavicular. Pelaksanaan fisioterapi yaitu 1 menurunkan nyeri, 2 meningkatkan ventilasi dan ketersediaan oksigen, 3 meningkatkan kemampuan ambulasi, 4 mengurangi sesak napas, mengajarkan batuk efektif. 2 prinsip fisioterapi, relaksasi dengan penurunan konus otot pernapasan, 2 mengurangi nyeri, 3 memperbaiki ventilasi pada paru, 5 mobilisasi posterior transfer abulasi, 3 kriteria rujukan dokter spesialis. Perencanaan intervensi. Perawatan fisioterapis harus dimulai pasca operasi antara 4 dan 12 jam setelah pemulihan dari anestesi umum. Perkiraan waktu 30 menit dengan 2-3 sesi harian. 1 manajemen nyeri. Tujuan intervensi pendedahan nyeri fisioterapi untuk menggantikan pasca operasi sehingga mengurangi efek samping yang tidak dapat dihindari. Tes menutup gerbang persepsis nyeri di otot. Mekanisme kedua adalah bawaan tes, merangsang terlepasan opioid indiogen untuk analgesia pasca operasi yang efektif dengan TENS. Coret terapi atau terapi dingin. Penerapan kompres air sederhana di atas pelaput sayatan selama 24 jam. Pertama, setelah operasi, dingin mengurangi rasa sakit dengan mengurangi sensitifan ujung saraf terdapat rasa sakit dengan mengunjungsi vasokonstriktif yang mengurangi perdarahan dan pembengkakan. Infeksi, melihat bentuk dada anterior dan posterior, melihat ada tidaknya deviasi, melihat ada tidaknya bendungan vena pada dinding dada. Palpasi, membandingkan gerakan dada posterior kanan dan kanan kiri, merasakan femmitus
taktil suara dengan cara meminta pasien untuk mengucapkan 99. Posisi kedua tangan pada didot posterior. Contoh penata laksana fisioterapi pada pasien yaitu di sini ada 4, yaitu breathing exercise, yaitu luruskan tangan ke depan, lalu angkat, tarik nafas, turunkan, perlahan, hembuskan nafas. Ulangi selama 3 kali. Yang kedua yaitu deep breathing exercise, yaitu letakkan tangan ke dada, letakkan tangan kiri ke patola, tangan kanan di atas di dada, lalu nafas sampai perut menipis, lalu hembuskan. Ulangi selama 3 kali. Yang keempat yaitu pursed lip breathing, tarik nafas, hembuskan. Yang keempat yaitu batuk efektif, tarik nafas seperti biasa, tahan 2 detik, lalu batukan dengan kali, yaitu contohnya pasien dapat diajari dengan memegang bantal dengan kuat dan sayatan saat batuk, atau memakai dukungan torak eksternal. Posisional, memposisikan pasien setelah operasi torak, memanfaatkan gravitasi untuk memberikan utama. Yang pertama adalah meningkatkan ventilasi, perfungsi dan pertukaran gas, dan yang kedua membantu indeksikan stroke bronkial yang berlebih. Posisi bantuan gravitasi untuk meningkatkan ventilasi dan pertukaran gas. Duduk tegak awal pasca operasi. Yang optimal posisi adalah posisi duduk tegak di dalam atau di luar tempat tidur. Manfaat dari posisi tegak tersebut meningkatkan ekskurasi diafragma, peningkatan ventilasi dan peningkatan volume, dan kapasitas paru-paru, meningkatkan oksigen dengan mengurangi kebutuhan oksigen bertambah. Posisi lateral, berbaring menyamping tinggi dengan paru-paru yang dioperasikan di atas. Mungkin diajarkan beberapa manuver ekspansi paru-paru bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru-paru dan untuk meningkatkan volume dan kapasitas paru-paru setelah operasi toraks. Latihan pernapasan dalam, karena volume paru-paru dipengaruhi oleh posisi tubuh. Latihan pernapasan dalam paling sering dilakukan dalam posisi duduk tegak, tetapi dapat juga dilakukan saat pasien posisi berbaring miring. Meningkatkan volume paru-paru, meningkatkan ventilasi oksigen. Latihan ekspansi torak atau konstal lateral. Latihan pernapasan, latihan ekspansi torak adalah latihan pernapasan dalam menempelkan inspirasi. Latihan ekspansi torak atau konstal lateral, penempatan tengah fisioterapi di atas daerah yang dioperasi juga dapat memunduksi rangsangan taktil. Pernapasan diafragma dalam, gerakan dihambat oleh rasa sakit setelah operasi torak. Latihan pernapasan dalam ditambah dengan lengan atas atau gerangan tubuh. Pasien dapat diajarkan untuk mengoordinasikan pernapasan dalam fleksi lengan, abduksi lengan, ekstensi batang tubuh atau fleksi sistem batang tubuh menjauh dari sisi yang dioperasikan. Inspirasi maksimal berkelanjutan
tahap 3 detik dan kapasitas total paru-paru. Teknik ini mengacu pada menahan pernapasan selama 3 detik setelah mencapai inspirasi yang dalam. Latihan mobilisasi kaki bakal lantaran kaki resisten, yaitu latihan tahap bahan depan penjalanan kaki dapat dimulai hari pertama pasca operasi untuk meningkatkan statis peredaran darah dan untuk mencegah masalah peredaran darah seperti trombosit venas dalam promosi paru. Latihan mobilisasi torak meliputi latihan ekstensi torak, latihan rotasi dinding dada, latihan fleksi lateral torak untuk melihat ekstensi dada pasien dengan mengangkat punggung diminta untuk menempelkan tangannya di belakang leher. Latihan rotasi dinding dada, pasien diminta untuk menyilang tangan di depan dada dan perlahan memutar tubuh seolah-olah mencoba melihat ke satu arah lalu ke arah lain. Latihan fleksi lateral dada pasca pasien diminta dada. Yang terakhir, program pulang. Setelah dipulangkan, pasien pasca operasi harus mulai berjalan dengan upaya sedang selama 3 kali sehari selama 5 menit setiap kali dengan total 15 menit atau hari. Mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.